Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yuli Astuti, peserta program pendidikan profesi guru periode tahun 2022. Mata pelajaran SKI tahap 1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor peserta PPG yaitu 479135008288. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka mengikuti ujian kompetensi pada program pendidikan profesi guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dengan materi Kepemimpinan Besar Daulah Ayyubiyah. Untuk itu, pada tim penguji kiranya sudi memberikan masukan, saran, ataupun arahan sehingga kami di dalam melaksanakan praktek pembelajaran sehari-hari dengan lebih baik dan profesional. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat semuanya, nggih? Sehat. Kalau begitu kita akan mulai pelajaran SKI pagi ini. Seperti biasanya, untuk menyiapkan mental kalian, sudah siap atau belum untuk pelajaran SKI? Bu Ani pengen bertanya, tadi sudah sarapan atau belum? Sudah. Konsultasi dan belajar. Tetapi untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, di presensi dulu Bu Ani untuk mengetahui kesiapan kalian, kelas kita lengkap atau belum, ya? Yang pertama Adira Sekar Damayanti. Yang kelas Adira Adiska Alma Radada Nazila Andika Putra. Angkatannya Dia Ayu, Erni Hasanah, Vita Indah Ayu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, Bu Ani pengen pretest terlebih dahulu. Mengetes kalian kira-kira untuk materi yang kemarin masih ingat atau tidak? Masih. Materi kita kemarin apa? Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Oke, peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh peradaban Islam dalam bentuk apa saja? Katakan.
Yuk. Ya. Di pendidikan ada berbagai sekolah gratis, terus di pertanian ada sebagai irigasi atau waduk, asin zaitun, ada bangunan LS dan sekolah, benteng dan masjid. Oke ya. Jadi dari kalian masih ingat untuk materi yang kemarin tentang peradaban apa? Tentang peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Terus kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan besar Daulah Ayyubiyah. Oke, kalau kita kemarin sudah membahas mengenai berdirinya Daulah Ayyubiyah dan peradabannya, tidak lepas dari yang namanya seorang pemimpin. Sekarang Bu Ani mau ada game ya. Tapi sebelumnya Bu Ani ada aturan main bahwa pada pelajaran Bu Ani ini nanti tidak boleh makan dan minum. Terus kemudian tidak boleh membuka HP sebelum diizinkan untuk membuka HP. Nanti ada prosesnya ketika kalian diskusi, mencari data, mengolah data dan segala macam, mencari informasinya dari HP kalian boleh. Tapi untuk sementara aturan main itu belum boleh kalau belum diinstruksikan. Ini apa anak-anak? Bermain. Saya akan bermain game pada kalian. Hari ini silakan lagi minta tolong untuk teman-temannya mengambil permen. Silakan mengambil permen itu. Bisa maju ke depan, Mas. Oke, terima kasih Mbak Leti. Anak-anak sudah mendapatkan permen? Dari Bu Ani ini kembali kosong ya. Nah, saya mau tanya, yang ngambil satu siapa? Oke, yang ambil dua, lebih dari dua, lebih dari 10, 1, 2, 3. Yang enggak jawab? Oke, nggak apa-apa. Ini begini anak-anak ya. Karena materi kita hari ini adalah tentang kepemimpinan. Kenapa tadi Bu Ani memberikan game permen? Ini jangan dimakan dulu nanti. Mas yang ambil buahnya dihitung. Dia dapat berapa nanti ya Bu. Gak apa-apa. Tapi filosofinya seperti ini anak-anak. Bahwa kalian nanti akan menjadi generasi penerus bangsa. Kalian adalah calon pemimpin negara, calon pemimpin nantinya. Halo anak-anak, diperhatikan. Nah, yang ngambil satu saya hargai, yang ngambil dua saya hargai, yang ngambil banyak lebih dari 5 bahkan 10 ini ada harus diperhatikan bahwa kita ini nanti sebagai generasi yang generasi pemimpin masa depan harus paham diri, memposisikan diri untuk apa? Untuk empati pada yang lain. Temanmu yang tidak dapat permen, itu bagian dari rakyatmu. Nah, kalau ngambil ya secukupnya. Otomatis kalau nanti jadi pemimpin, ambil haknya saja, sebagian dipikirkan untuk rakyatnya. Yang ngambil banyak tadi ngacung. Ya ngacung. Nah, anak-anak tidak boleh, Mas. Tidak boleh karena ini adalah bagian perilaku yang kurang baik bagi seorang pemimpin. Sebagai seorang pelajar yang nantinya akan jadi
pemimpin. Pada hari ini kita mengambil materi mengenai kepemimpinan besar Daulah Ayyubiyah. Setelah seperti kita ketahui ada 3 sultan yang yang mempengaruhi Daulah Ayyubiyah. Tetapi sebelumnya kita perhatikan dulu mengenai KD dan IPK. Dalam hal ini akan berkonsentrasi di KD yang ketiga. 37 KD-nya adalah menganalisis semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah. Dalam hal ini yang terkenal adalah Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Ada yang bisa membacakan untuk IPK 37.1? Ya, jadi silakan. Menelaah semangat juang para pemimpin besar. Ada yang bisa membacakan mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. 1. Peserta didik dapat menunjukkan semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah merupakan spirit ajaran Islam dengan benar. 2. Setelah pembelajaran serta didik dapat menunjukkan sikap tegas dan toleran dalam meneladani semangat juang para pemimpin Daulah Ayyubiyah dengan benar. 3. Setelah melihat tayangan PowerPoint serta didik, peserta didik dapat menelaah semangat juang para pemimpin besar Daulah Ayyubiyah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil dengan cepat. 4. Setelah pembelajaran peserta didik, siswa dapat menunjukkan karakter tokoh pemimpin besar Daulah Ayyubiyah dengan benar. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran yang kalian harus pahami ya. Dan nanti pada prosesnya akan ada penilaian dan KKM-nya itu di madrasah kita untuk pelajaran SKI adalah 75. Untuk proses yang pertama, pembelajaran yang pertama tentang proses berdirinya, yang kedua tentang apa kemarin, peradaban Islam Daulah Ayyubiyah itu secara klasikal ada peningkatan dari KKM kalian. Jadi saya harapkan untuk materi yang terakhir nanti di kepemimpinan besar Daulah Ayyubiyah kalian bisa melampaui KKM-nya sehingga kita tidak ada program religia lagi. Untuk materi kita setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya tadi, kita akan membuat kelompok terdiri dari 4 kelompok. Tugas-tugas yang sudah saya share ke grup WA, baik linknya LKPD, kemudian video dan PPT bisa dipelajari lebih lanjut. Kali ini saya akan menayangkan film yang sudah saya bikin materi di Bandicam. Jadi ada suaranya buahnya di sini. Silakan kalian perhatikan dalam prosesnya nanti. Kalian menguraikan dalam diskusi pagi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kepemimpinan besar Daulah Ayyubiyah. Selama lebih kurang 79 tahun Daulah Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa, yakni sebagai berikut: Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, Sultan Al-Aziz Imaduddin, Sultan Al-Mansur Nasiruddin, Sultan Al-Adil Syaifuddin, Sultan Al-Kamil Muhammad, Sultan Al-Adil II Syaifuddin, Sultan As-Saleh Najmuddin,
Sultan Al-Mu'azzam Turan Shah, Sultan Al-Ashraf Muzaffaruddin. Di antara 9 penguasa tersebut terdapat beberapa penguasa yang terkenal. Di antaranya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkap Salahuddin Al-Ayyubi adalah Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah dari Tikrit. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532 Hijriah. Ketika Imanuddin berhasil merebut Belbek, Najmuddin Ayyub diangkat menjadi gubernur Belbek dan menjadi pembantu dekat Nuruddin. Pendidikan masa kecil Salahuddin Al-Ayyubi dididik oleh ayahnya, menguasai ilmu, sastra, kalam, dan Al-Quran juga hadis. Pada remaja, Al-Ayyubi juga mempelajari ilmu-ilmu agama dan kemudian menekuni teknik perang dan politik. Lanjut, Salahuddin mempelajari teologi Sunni. Dari kecil sudah terlihat karakter kuat Salahuddin Al-Ayyubi yang rendah hati, santun, serta penuh kasih sayang. Pada umur 26 tahun, Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya yang memimpin pasukan ke Mesir atas tugas dari Gubernur Suriah. Misinya adalah membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah menghadapi pemberontakan dan penyerbuan tentara Salib. Dan misi tersebut berhasil. Perdana Menteri Syawar kembali kepada kedudukannya semula pada tahun 560 Hijriah. Salahuddin semakin menunjukkan kepiawaiannya dalam kepemimpinan. Dia mampu melakukan mobilisasi dan reorganisasi. Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir dan mengakui kekhalifahan Abbasiyah. Usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi seorang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, dan wilayah Jazirah Arab dan Yaman. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada usia 57 tahun. Demikianlah materi kepemimpinan besar Daulah Ayyubiyah. Setelah kalian menonton video tadi, ya, ada beberapa hal yang kalian amati, kemudian kita coba nanti tuangkan ke pembahasan kita hari ini. Tetapi Bu Ani ingin mengkaitkan sesuatu yang kontekstual saat ini, ya. Kalau saya ajak berpikir tentang Daulah Ayyubiyah, mungkin pengalaman masa lampau, ya. Nah, tetapi kalau saat ini yang kalian kenal, yang sedang terjadi peperangan ini negara mana? Ukraina dan Rusia. Ada apa dengan Ukraina dan Rusia? President Joko Widodo is set to visit the capitals of both Ukraine and Russia later this July. If the visit goes as planned, he will become the first Asian leader to visit the two countries since the beginning of the war in Ukraine. Yang saya sampaikan adalah terkait. During a press briefing on Wednesday, the Indonesian Minister of Foreign Affairs, Retno Marsudi, outlined several key tasks that the president will undertake next month. Kunjungan kedua negara ini merupakan kunjungan yang dilakukan dalam situasi yang tidak normal. Kita paham
situasi saat ini masih sangat-sangat complicated. Dunia juga paham mengenai kompleksitas masalah yang ada. Meskipun situasinya sulit dan masalahnya kompleks, sebagai Presiden G20 dan salah satu anggota Champion Group dari Global Crisis Response Group yang dibentuk Sekjen PBB, Presiden Jokowi memilih untuk mencoba berkontribusi, tidak memilih untuk diam. Before departing to Russia and Ukraine, President Widodo is scheduled to attend the G7 summit in Schloss Elmau, Germany, as one of the partner countries invited to the summit. They will discuss issues surrounding the global food crisis. Widodo decided to take action due to Indonesia's role as G20 president as well as a member of the UN's Global Crisis Response Group. The president hopes to assist in managing the global food crisis caused by the ongoing conflict. Widodo will also meet Ukraine and Russian leaders Volodymyr Zelensky and Vladimir Putin. Силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ya, Vladimir Putin. Dua negara ini sebenarnya negara yang bersahabat, tetapi karena satu hal akhirnya terjadi peperangan sampai hari ini. Tanggal 26 Juni kemarin hari Minggu, Pak Jokowi bersikap memberanikan diri untuk melakukan kunjungan kedua negara itu dengan tujuan apa, Cak? Dengan tujuan mengupayakan dibukanya ruang apa? Ruang dialog untuk gencatan senjata. Karena apa? Karena sudah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID yang kemarin itu, dan ini nanti kalau terjadi peperangan akan berakibat pada pasok pangan dunia. Jadi diharapkan kedatangannya Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia itu dalam misi perdamaian, untuk membuka dialog antara keduanya, dialog gencatan senjata. Menurut kalian, ini saya lempar masalah ya. Menurut kalian bagaimana sikap seorang pemimpin ketika kalian sudah mendapati Pak Jokowi seperti ini? Ini kita hubungkan dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu di Salahuddin Al-Ayyubi ada apa? Ada perang apa? Ada perang salib. Dan seorang Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pemimpin negara yang sangat terkenal adil, toleransi, beragamanya juga tinggi, rasa kasih sayangnya terhadap warganya juga tinggi. Jadi kalau kita hubungkan dengan pemerintah kita hari ini, Pak Jokowi sedang melakukan hal yang sama. Mungkin hanya tahunnya atau mungkin keadaannya saja yang berbeda dengan masanya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Dari sini jelas nggih? Oke, kalau jelas sekarang saya bagi kelompok menjadi 4. Silakan masing-masing tugas yang sudah saya share melalui grup tadi malam dikerjakan. Kelompoknya sudah dibikin? Oke, silakan kelompok 1 mana? Kelompok 1 laki-laki saja yang kemarin. Kelompok 2? Kelompok 2? Ini 1, 2, 3, 6. Terus ini kelompok 3, sama yang belakang sana. Dan ini kelompok 4. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Anak-anak silakan didiskusikan dengan
dengan kelompoknya masing-masing. Prosesnya dari masalah 1, masalah 2, masalah 3 dan selanjutnya. Kelompok 2 ada masalah? Iya. Kelompok 4 ada? Ada masalah? Baik, silakan dikerjakan. Kelompok 2 ada masalah? Betul, silakan sudah dikerjakan. Kelompok 4 kelompok 1 ya, silakan dikerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Sekarang giliran kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 silakan dibacakan dari meja kalian saja. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Ya, Rafael yang jelas. Mengapa kita perlu mengenal para pemimpin daulah Ayyubiyah? Ya. Agar mengetahui perkembangan dan kemajuan dari setiap pimpinan Ayyubiyah. Masa kejayaan dinasti Ayyubiyah terjadi pada era kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemajuannya terutama kepada keluasan wilayah dan menerapkan sistem toleransi kepada non-muslim. Yang dikemukakan oleh kelompok 1 tadi mengenai ekspansi wilayah dan apa? Toleransi seorang Salahuddin Al-Ayyubi. Lanjut di kelompok 2. Kesimpulan dari peran para pemimpin dalam membangun kemajuan daulah Ayyubiyah. Banyak sekali yang dilakukan di dinasti Ayyubiyah sehingga menjadi masa kemajuan yang gemilang. Kelompok 3. Nilai positif apa yang kamu dapat dari perjuangan para penguasa daulah Ayyubiyah dalam membangun peradaban Islam pada masa itu? Jawaban: semangat, pantang menyerah, serta menguatkan niatnya dalam menyebarkan serta membangun peradaban Islam. Jadi kita hari ini sudah mempelajari mengenai apa? Kepemimpinan daulah Ayyubiyah. Tadi dari kelompok kalian sudah mengatakan bahwa ada 3 sultan besar dalam daulah Ayyubiyah. Yang pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Sultan Al-Adil Saifuddin, yang ketiga Sultan Al-Kamil Muhammad. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh teman kalian bahwa manfaat kita mempelajari ini agar apa? Agar kita mengetahui peradaban Islam dan pemimpin besar daulah Ayyubiyah. Kemudian dari ini adakah dari kalian yang mungkin bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Bagaimana peran para pemimpin dalam membangun kemajuan daulah Ayyubiyah? Banyak sekali yang dilakukan di dinasti Ayyubiyah sehingga menjadi masa kemajuan yang gemilang. Ada dalam bidang arsitektur dan pendidikan, bidang arsitektur dan pendidikan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang pendidikan. Ada yang lain menyimpulkan? Ya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Al-Adil Saifuddin, dan Sultan Al-Kamil Muhammad menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan Terkait dengan masalah yang Pak Jokowi di Ukraina, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana menjadi seorang pemimpin? Seperti itu tadi pembelajaran kita. Untuk terakhirnya nanti Bu Ani akan memberikan post test ya. Post testnya kamu kerjakan LKPD di link yang sudah Bu Ani berikan di grup WA. Kalau untuk proses yang pertama dan kedua, alhamdulillah semuanya sudah bagus dan semuanya ada peningkatan secara hasil belajar. Saya harapkan kalian juga melampaui KKM
sehingga kita tidak menimbulkan apa? Remedi. Iya. Tugasnya dikerjakan, soal-soal yang di Google Form, kemudian soal-soal yang di LKPD semuanya dikerjakan. Terus sebelum kita akhiri pelajaran SKI kita hari ini, adakah kesan dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, Evi. Dulu saya sama pelajaran SKI kurang suka Bu karena membahas tentang sejarah masa lampau. Tapi setelah pelajaran hari ini, saya menjadi semakin suka terhadap pelajaran SKI. Biar nanti tambah semangat di pembelajaran selanjutnya, adakah yang mau usul untuk pembelajaran selanjutnya di model apa? Apakah kita tidak perlu melakukan observasi lapangan? Boleh? Boleh ya anak-anak? Observasi lapangan nanti kalau di materi yang berbeda, misalkan tentang KD-nya Wali Songo, mungkin kita bisa OL observasi lapangan ke tempat-tempat sunan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, seperti itu ya. Sambil refreshing, sambil apa? Belajar. Alhamdulillah. Semoga barokah ilmu. Kurang lebihnya dari Ibu Ani. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.